Baik, saudara, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembangunan Indonesia. Nah, pada bagian strategi pembangunan Indonesia ada materi tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, tentunya berbicara sistem perencanaan pembangunan nasional itu tidak terlepas dari landasan hukum ya yang mendasari sistem perencanaan pembangunan nasional ini. Nah, sistem perencanaan pembangunan nasional ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Ini merupakan landasan hukum dan acuan bagi pemerintah siapapun presidennya untuk memformulasi dan mengaplikasikan sesuai dengan amanat undang-undang ini. Nah, ruang lingkup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini adalah bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional atau yang sering disingkat dengan SPPN itu adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Nah, nanti akan terlihat bagaimana kaitan antara pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, antara rencana pembangunan yang bersifat nasional, pembangunan yang bersifat 5 tahunan, dan tahunan itu harus terencana dengan baik. Nah, saudara, terencana dengan baiknya di mana? Bahwa dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional itu terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian atau lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi, setiap kementerian atau lembaga itu memiliki dokumen perencanaan pembangunan. Misalkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kelautan, itu semuanya punya dokumen perencanaan yang mengacu kepada SPPN. Nah, di sini dokumen perencanaan pembangunan ini harus ada rencana pembangunan jangka panjang, itu lamanya 20 tahun, kemudian rencana pembangunan jangka menengah itu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan atau yang disebut dengan rencana kerja pemerintah atau di level daerah itu namanya rencana kerja pemerintah daerah itu untuk periode 1 tahun. Ya, jadi ada RKP rencana kerja pemerintah dan RKPD itu untuk rencana kerja pemerintah daerah yang lamanya itu 1 tahun. Nah, apa sih tujuan SPPN? Tujuan SPPN itu adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat maupun daerah. Nah, ini ditegaskan pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP daerah dan RPJMN. Nah, di sini pasal 5-nya itu ada di dalam tadi ya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 itu. Jadi rencana pembangunan di level nasional dan rencana pembangunan di level daerah itu harus sinkron. Nah, itu intinya ya, saudara, tujuan SPPN ini. Nah, sinkronisasi ini misalkan terlihat ya bagaimana hubungan antara RPJMN dan RPJMD. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 2004 tadi sudah disinggung pasal 5 berbunyi RPJMD harus memperhatikan RPJP daerah dan RPJMN. Jadi kalau daerah mau bikin RPJMD, itu harus lihat RPJMN-nya apa. Nah, lalu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 itu menyatakan bahwa
Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Disambung lagi di pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lalu ada juga pasal 269 dan pasal 271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten kota dapat dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJPMD provinsi untuk kabupaten. Jadi ini kesesuaiannya itu ya. Jadi RPJMD provinsi juga RPJMD kabupaten kota itu harus dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN. Kalau tentunya kabupaten menyesuaikan dengan RPJMD provinsi. RPJMD provinsi menyesuaikan dengan RPJMN. Tetapi kalau kabupaten ke provinsi dan juga nasional. Nah, ya itu. Nah, ini ya RPJP Indonesia yang disusun dari 2005 sampai 2025. Nah, karena saya menyampaikan materi ini di tahun 2024, 2025 sampai 2045-nya belum ada ya. Jadi itu baru disusun tahun 2025. Nah, saudara, ini pembagian RPJP ya. Ada RPJMN 1 itu dari 2005 sampai 2009, RPJMN 2 2009-2014, RPJMN 3 2015 sampai 2019, dan yang terakhir periode 2025 ini adalah 2020-2024. Nah, ini masing-masing ada penekanannya. Baik, saudara, slide terakhir dari sesi ini adalah tadi dikatakan bahwa saya ingin menekankan RPJP nasional itu digunakan 20 tahun. Lalu dipakai acuan oleh kementerian atau lembaga terkait. Nah, RPJP kemudian dibagi menjadi RPJM. Tadi ya, yang tadi menjadi 5 waktu ya. Nah, tadi ya RPJMN 1, 2, sampai dengan 4. Nah, saudara, RPJMN pada tingkat kementerian atau lembaga ini kemudian diterjemahkan ke dalam rencana strategis atau Rensra kementerian atau lembaga. Nah, Rensra kementerian atau lembaga inilah yang pada tingkat daerah diterjemahkan masing-masing oleh SKPD dalam bentuk Rensra SKPD. Jadi Rensra kementerian itu di tingkat daerahnya diterjemahkan ke dalam SKPD diterjemahkan oleh SKPD ya, perangkat daerah ya. Nah, lalu itu diterjemahkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk Rensa SKPD masing-masing. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan ya, yang ada kaitannya dengan strategi pembangunan nasional. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di modul berikutnya yang disampaikan tentunya oleh tutorial online. Nah, tutor yang lain akan menyampaikan materi yang di modul lainnya.